sehingga negara Indonesia dipandang tinggi dan dihormati serta dianggap sebagai negara yang kuat untuk terus membangun dan membenahi dalam setiap hal di Indonesia. Guys, kita tidak nafikan Indonesia sudah semakin maju dalam segala hal seperti dalam teknologi perindustrian, kesihatan, investasi dan sebagainya. Memang terdapat perbedaan Indonesia dulu saatnya hingga kini. Saya percaya teman-teman pun dapat merasakan hal yang sama. Kita benar-benar disuguhi oleh progres pembangunan infrastruktur yang atraktif. Pemerintahan Presiden Jokowi telah pun memberikan tradisi dan legasi baru bagi perkembangan sejarah Republik Indonesia. Menurut Pak Jokowi, pemerintah akan berupaya memaksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Penguatan ekonomi nasional dapat didorong melalui ekspansi produksi yang konsisten sehingga membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu, berbagai sumber pertumbuhan baru harus juga akan diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Ini kata Pak Presiden. Nah guys, ini adalah hasrat beliau untuk melihat masa depan Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan rencana yang dilakukan saat ini. Dengan judulnya, Negara Tetangga Menaruh Hormat ke Jokowi. Cara Presiden Joko Widodo membuka masa depan Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Studio Langit. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Dari Studio Langit guys. Halo Studio Lovers. Halo. Berita tentang upaya investor masuk melebur untuk berinvestasi di Indonesia semakin kerap terdengar. Membuat banyak negara menyoroti kemampuan Presiden Indonesia dalam menarik banyak investor. Sebab, seperti yang kita ketahui nih Studio Lovers, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, fokus pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia menjadi titik beratnya dalam memajukan Indonesia. Menjadi titik berat. Sejak tahun 2015, perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berkembang 5% per tahun. Wow. Artinya nih Studio Lovers, ia telah berhasil menghasilkan 250 miliar US dollar. Nah, bagaimanakah Presiden Jokowi membuat Indonesia semakin berkembang? Tidak pakai lama, yuk kita singkap beritanya di video kita berikut ini. Oke, ayo. Eits, tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Tekan. agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Siap-siap admin. Jalan hidup Joko Widodo. Oke. Jalan hidup Joko Widodo, Pak Jokowi. Nah, Studio Lovers, sebelum kita membahas lebih jauh nih bagaimana Jokowi membuat Indonesia semakin berkembang, yuk kita kenali dulu sepak terjal Bapak Presiden kita kali ini. Oke, siap. Nah, Joko Widodo atau Jokowi merupakan presiden yang tidak memiliki latar belakang tentara atau tergolong dalam salah satu keluarga politik terkemuka Indonesia. Oh. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Oke. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama. Ia dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Bahkan beberapa kali berpindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Sejak kecil, Jokowi tidak mau menyusahkan orang tuanya. Ia membantu orang tuanya dengan cara menjadi pengojek payung hujan, kuli panggul, dan jualan aneka barang. Wah. Panutan banget lah Pak Jokowi soal kerja keras ya Studio Lovers. Pada usia 27 tahun, Jokowi mendirikan usaha sendiri. 3 tahun, ia menjalani bisnis tidak berjalan mulus. Jatuh bangun mengiringinya nih Studio Lovers. Dapat pinjaman modal 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi bangkit kembali. Ia pasarkan mebelnya melalui pameran-pameran. Bisnisnya pun mulai bangkit. Ia keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Berbekal pengalamannya dalam mengelola bisnis mebel,
Jokowi pun berani terjun ke dunia politik. Kita lihat rekam jejaknya nih Studio Lovers. Dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden. Kurang apa lagi coba Studio Lovers? Usaha kerasnya Pak Jokowi untuk jadi inspirasi. Luar biasa. Pembangunan infrastruktur. Saat mulai menjabat Presiden Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahapan pertama yang sangat penting adalah pembangunan infrastruktur. Benar? Pembangunan infrastruktur, papar Presiden Jokowi, akan menyambungkan infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Hasilnya nih Studio Lovers, Presiden Jokowi membuktikannya. Telah membuktikan ya guys, rencana daripada Bapak Jokowi. SDM kunci pembangunan. Studio Lovers, tahapan kedua kata Presiden Jokowi adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah akan selalu memberikan prioritas kepada pembangunan SDM. Menurut Presiden Jokowi nih, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak sekolah yang harus diperhatikan karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Menjadikan manusia yang unggul di Indonesia. Investor diperlukan. Ini pelaburan ini. Studio Lovers, tahapan ketiga, pemerintah mengundang investasi seluas-luasnya demi membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Iya, benar. Jangan sampai ada yang alergi terhadap investasi, karena dengan cara inilah lapangan kerja akan terbuka sebesar-besarnya. Makin besar. Kata Presiden Jokowi. Oleh sebab itu nih Studio Lovers, Presiden menyatakan bahwa semua yang menghambat investasi harus dipangkas. Perizinan yang lambat, izin yang berbelit-belit, apalagi yang ada pungli akan dihajar. Hajar Pak Presiden. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Studio Lovers, Presiden Jokowi memberikan bukti mereformasi birokrasi. Ini juga harus hati-hati kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas, tegasnya. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi ala Presiden Jokowi. Sangat tegas. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya, ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, pemerintah membutuhkan menteri-menteri yang berani. Benar. Presiden juga menegaskan, jika ada lembaga-lembaga yang bermasalah dan tidak bermanfaat akan dibubarkan. Tindakan keputusan Pak Presiden. APBN harus tepat sasaran. Dan yang terakhir nih Studio Lovers, Presiden mengatakan bahwa pemerintah harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi. Nah, Studio Lovers, Presiden mengingatkan bahwa mimpi-mimpi besar hanya bisa terwujud jika Indonesia bersatu. Jika Indonesia optimis dan percaya diri. Bukan begitu Studio Lovers? Benar. Ya kan? Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin bahwa bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia, kata Presiden Jokowi. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama untuk meraih hal itu. Benar. Luar Oke, biasa. di Studio Lovers, kira-kira begitulah ya langkah Presiden Jokowi membuat Indonesia semakin berkembang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Itulah Pak Presiden guys ya. Banyak rencana yang dibangunkan untuk Republik Indonesia. Jadi guys, kita sudah lihat bagaimana perkembangan dan masa depan yang telah dirancanakan oleh Pak Presiden. Dari seluruh sifat Pak Presiden, yang paling disenangi adalah sikapnya yang rendah hati. Ia terlihat tidak pernah bicara sinis. Ia selalu membungkuk bila bertemu orang. Ia menyelami siapa sahaja.
bisa kita lihat Pak Presiden tidak suka merendahkan orang lain. Ia selalu memuji tetapi juga tegas. Tampaknya Pak Presiden menggunakan bahasa yang menyenangkan lawan bicaranya. Ia tidak merasa dirinya harus dilayani, ia bahkan sering merasa harus melayani orang. Oleh sebab itulah, inilah antara alasan-alasan pemimpin-pemimpin dunia luar negeri Indonesia yang sangat menghormati pemimpin seperti Pak Presiden Jokowi. Sehingga negara Indonesia dipandang tinggi dan dihormati serta dianggap sebagai negara yang kuat untuk terus membangun dan membenahi dalam setiap hal di Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada pendapat lain, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Andai kalian sukakan tentang reaction saya juga, jangan lupa berikan sokongan-dokongan kalian dengan cara subscribe channel Uncle. Tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share supaya kalian bisa tahu ya video-video baru pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi guys. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.